membangun bangsanya karena apa? Dituduh dengan berbagai tuduhan yang tidak jelas, sampai akhirnya di negeri, di rantau orang pun rezim masih terus memburunya. Kita juga bisa saksikan bagaimana persekusi-persekusi, pembatalan, bahkan pemburuan pengajian yang dilakukan oleh Banser di beberapa tempat terhadap Ustadz Abdul Somad, terhadap Ustadz Felix Yao, terhadap Ustadz Khalid Basalama, dan yang terakhir kriminalisasi yang dilakukan oleh Banser terhadap Gus Nur itu didiamkan oleh rezim. Rezim tidak pernah membuat satu pernyataan resmi yang itu bisa memberikan perlindungan hukum kepada segenap warga negara, khususnya para ulama, di mana sebenarnya para ulama itu harusnya mendapatkan tempat yang mulia. Jadi begitu Pak Muafi, kalau sampean nuduh saya salah, ajaran khilafah itu salah menurut sampean, laporkan saya ke polisi. Kita di pengadilan. Sama ngerti undang-undang? Iya. Perpu nomor 2 2017. Kemudian mana pernyataan dari pengadilan yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu terlarang, dilarang. Kalau BHP-nya dicabut, oke. Dibubarkan. BHP-nya dicabut. Dibubarkan. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, kami para habaib, kami para alim ulama, kami umat Islam, walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati mesti berdarah, tidak akan mundur untuk tegakkan Islam di negara Islam. Di Tugu Proklamasi, kami mahasiswa nyatakan dukung pemerintah dan kutuk kelompok pemecah belah bangsa. Yang menunggangi agar terjadinya perpecah belahan umat Islam secara internal, perpecahan anak elemen bangsa yang umat Islam sebagai garda terdepan untuk mewujudkan semangat persatuan dalam bingkai NKRI yang kita cintai. Di Tugu Proklamasi, kami mahasiswa nyatakan dukung pemerintah dan kutuk kelompok pemecah belah bangsa. Ratusan mahasiswa yang menamakan diri dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia atau KAMI menyatakan dukungannya terhadap pemerintah di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 25 Agustus. Kami menegaskan siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal. Inisiator kami, Husnul Jamil, bahkan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah. Apalagi, gotong royong antar elemen bangsa di tengah pandemi COVID-19 merupakan hal yang penting untuk memulihkan kondisi bangsa. Kami mengajak seluruh komponen elit bangsa harus mengubah pesimisme menjadi optimisme. Jadikan masalah sebagai sebuah peluang untuk bergerak bersama menuju Indonesia maju. Apalagi di tengah bencana pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, kita harus bangkit secara bersama, bukan dengan saling menyalahkan. Jamil menyampaikan pihaknya tidak akan membiarkan adanya pihak-pihak yang hendak mengganggu keharmonisan bangsa dan negara yang tengah berjuang di tengah pandemi COVID-19. Kami ingin semua pihak bersatu, menjaga keutuhan NKRI sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga menghimbau kepada seluruh komponen bangsa agar kembali kepada tujuan bernegara, yaitu membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kami juga mengutuk keras kepada kelompok yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Semua dalamnya. Allahu Akbar, 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 Allah. Sekali lagi Al-Quran. Allah satukan kami berdua Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kami. Kami Al-Quran.
siap bersatu, siap rapatkan barisan. Bila Islam bersatu, tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, Muhammadiyah, ormas Islam, kiai, santri, pesantren, umat Islam, saudara, demi Allah, kami para habaib, kami para alim ulama, kami umat Islam, walaupun kaki jadi kepala jadi kaki, mati masih berdarah, tidak akan mundur untuk tegakkan Islam di negara Islam. Takbir, sudah keterangan takbir, siap putihkan Jakarta, siap putihkan Jakarta, siap putihkan Madura. Takbir, sallu ala Nabi. Suara sebetulnya. Rakyat dipaksa menyaksikan sinetron khilafah yang cukup dramatis dan mengenaskan dan juga menegangkan. Anda percaya ada HTI? Itu bikinan. Anda percaya ancaman khilafah di negeri ini? Itu mainan. Untuk apa? Agar kita lengah, tidak sadar konstitusi diacak-acak. Buktinya, Undang-Undang Dasar 1945 dimutilasi, kita diam. Begitu kata Dr. Andes Hoirul Anam atau Cak Anam di depan ratusan anggota Gerakan Rakyat Anti Komunis saat menggelar peringatan Harlah Pancasila 18 Agustus melawan Kepres 24 tahun 2016 di Museum NU Surabaya. Akibatnya jelas Cak Anam, tatanan berbangsa dan bernegara menjadi rusak. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diubah. Rakyat sibuk dengan mainan HTI ketika Undang-Undang Dasar palsu digugat ke pengadilan oleh Dr. Zul, rakyat tidak peduli. Dalam kondisi seperti ini, masih mau memaksakan RUU HIP atau BPIP yang jelas-jelas berlawanan dengan isi Pancasila. Menurut mantan Ketua GP Ansor Jawa Timur itu, bangsa ini harus paham dengan modus operandi komunis, mengecoh dan mengalihkan perhatian umat beragama. Rakyat disuguhi HTI, disuruh berantem dengan HTI. Ansor dan bansernya pun marah-marah. Bansernya seperti jangkrik, mudah diadu. Saya ini lama memimpin GP Ansor, miris kalau melihat banser jadi jangkrik, kata Cak Anam. Dan benar, 2 hari setelah peringatan Harlah Pancasila itu beredar luas aksi banser menggeruduk sebuah yayasan yang diduga menjadi sentral HTI. Banser juga menuntut lembaga pendidikan TK, MI, dan MTS Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Pasuruan itu ditutup.